Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya akan kami kenalkan, saya Wilujeng Setiani dari SDN Ayam Putih. Di samping kanan saya Ristiawati Rohana dari SDN Negeri 3 Pelarangan. Di samping kiri saya Devi Dwi Ristianti dari SDN Bulus Pesantren. Selamat menyaksikan. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar. Bu Wil, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Lis. Bagaimana Bu Lis? Alhamdulillah saya juga baik. Begini Bu Wil, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya betul. Oh ya, sebelumnya begini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh nggak nih saya? Boleh banget, monggo. Siap. Jadi begini, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati, gitu. Dan dinilai sesuai rubrik yang ada di sini, ya. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci serta jawaban yang disampaikan oleh kunci itu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari kunci gitu. Jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum nanti melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini dulu. Boleh apa enggak? Boleh banget Bu. Ya, siap. Silakan. Ya, jadi begini. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya dalam proses coaching itu? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu untuk coaching itu harapannya saya bisa menghadirkan kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, oke. Jadi potensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching itu? Yang lebih spesifik paling terkait dengan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Begitu ya. Jadi kompetensi yang ini dikembangkan secara lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu. Nah, kira-kira dari indikator ketercapaiannya dari coaching ini nanti apa? Nantinya coaching itu diharapkan dapat mengenali potensi dan kompetensinya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan harapannya coaching itu bisa merencanakan dan mempunyai rancangan untuk kedepannya begitu. Jadi indikator tercapaiannya itu ketika nanti kunci itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Betul. Untuk menemukan solusi, gitu ya. Mungkin serta ada langkah-langkah atau rencana ya untuk permasalahan yang
dialami. Iya, Ya, betul baik, sekali. baik ya Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan kucing. Semoga dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan proses kucingnya nanti bisa selesai dan saya akan mengajak ngobrol-ngobrol lagi. Boleh nggak ya? Boleh banget, Ya, boleh. kalau begitu terima kasih sekali ya Bu Wil. Semoga sukses dalam kucingnya. Amin, sama-sama, boleh. Oke, sama-sama. Hai Bu Devi, apa kabar? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Devi. Tadi sepertinya ada sesuatu yang mau disampaikan Bu Devi. Ada apa Bu? Oh iya betul Ibu, hampir saja lupa. Begini, saya itu punya sedikit masalah yang menurut saya belum bisa mencari solusi, belum saya atasi gitu. Jadi siswa-siswa di kelas saya itu kurang begitu antusias saat mengikuti kegiatan PPT. Mereka merasa bosan dengan kegiatannya yang seperti itu saja. Oh, berarti siswa ibu itu kurang berminat ya, dan rasanya seperti kayak ada kebosanan dalam kegiatan BTI itu. Iya betul sekali. Kita ini punya waktu Bu Devi untuk ngobrol-ngobrol paling ya sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira apa yang ingin Ibu Devi dapatkan dari obrolan ini? Yaitu Bu, saya itu ingin anak-anak di kelas saya itu kalau mengikuti kegiatan PPI tidak perlu dipaksa, tidak perlu diingatkan. Terus mereka itu kadang ada yang tidak berangkat untuk menghindari kegiatan PPI. Ada juga yang sampai bersembunyi di kelas Bu. Jadi padahal saya itu ingin semua siswa terutama di kelas saya itu mereka mempunyai kesadaran dari diri mereka sendiri. Oh ya Bu Devi, jadi intinya anak-anak Bu Devi siswanya itu belum semangat. Jadi Bu Devi ingin anak-anaknya semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan BTI ya. Kira-kira menurut Bu Devi, siswa sudah dikatakan semangat dan antusias mengikuti BTI itu seperti apa Bu Devi gambarannya? Kalau menurut saya, siswa yang minat dan antusias dalam kegiatan itu mereka senang mengikuti kegiatan. Mereka juga mempunyai semangat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam kegiatan itu. Selain itu mereka juga tanpa dipaksa, tanpa diperingatkan itu mereka sudah secara sadar, oh hari ini jadwal PPI, jadi saya harus pergi ke musola. Jadi menurut Ibu Devi, mereka itu sudah semangat dan antusias jika mereka mengikuti kegiatan BTI dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan ya, betul? Betul. Nah, kalau menurut Ibu, hal yang Ibu sampaikan tadi itu, level idealnya anak sudah antusias dalam kegiatan BTI itu sudah di skala 10 ya tadi. Kira-kira situasi saat ini dalam kegiatan BTI siswa di sekolah Ibu ada di skala berapa Bu Devi? Kalau menurut saya siswa di kelas saya itu masih di level 5. Terus kira-kira Ibu Devi ingin siswa antusias untuk ikut kegiatan BTI nantinya ada di skala berapa Bu Devi? Saya sih ingin anak-anak itu bisa mencapai level 7 cukup.
Jadi Ibu ingin antusiasme siswa ikut PTK bisa meningkat ya. Tadi di level 5, inginnya di level 7, betul? Kira-kira apakah Ibu sudah punya rencana agar antusias siswa bisa sampai ke level 7 itu? Itu yang masih jadi tanda tanya Bu, bagi saya, dan masih jadi pikiran juga, kira-kira hal apa yang nantinya bisa membuat antusias di kelas siswa di kelas saya itu terkait kegiatan PTK itu meningkat. Jadi saya itu mau mengkomunikasikan ke guru PTK-nya terkait kegiatan dalam PTK saja, terus yang membuat siswa itu merasa pesan itu apa. Kemudian setelah saya ditanya tentang kegiatannya yang membuat siswa itu bosan, saya ingin berkolaborasi dengan guru PTK-nya. Nantinya dalam kolaborasi itu saya dan guru PTK melibatkan teman juga, melibatkan rekan saya juga untuk menyusun, merencanakan program pembelajaran PTK itu yang menarik, yang variatif, yang bisa menyediakan media yang tidak seperti biasanya hanya menulis, mendengarkan gitu. Berarti sudah lengkap sekali ya Bu Devi strateginya. Dari strategi-strategi itu yang mana dulu yang akan segera diselesaikan oleh Bu Devi? Tentunya yang menjadi prioritas ya. Iya, betul. Yang menjadi prioritas itu pasti mengkomunikasikan dulu kepada guru PTK-nya terkait kendala atau yang membuat siswa itu bosan itu apa. Jadi nanti untuk melangkah membuat rencana bisa lebih sesuai dengan keadaan. Strateginya Bu Devi itu bagus sekali ya. Kemudian Ibu mau merencanakan ya, ada rencana lain itu ada nggak Bu Devi? Tadi waktu yang lebih dekat itu satu tadi terkait mau merencanakan membuat rancangan ya atau modul atau apa? Kemudian itu mau kapan Bu Devi kira-kira? Pasti secepatnya ya. Mungkin dalam minggu ini saya akan segera mengkomunikasikan dengan itu. Ya bagus Bu Devi, sudah ada rencana. Berarti adakah ya pihak untuk dimintai pertolongan atau bantuan begitu Bu Devi? Tentunya ada. Nantinya saat dalam strategi tersebut saya ingin berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Jadi lebih program itu nantinya tidak hanya untuk kelas saya saja, tapi bisa untuk kelas Betul sekali Bu Devi, rencananya kelihatannya sudah matang sekali, tinggal actionnya saja ya. tidak terasa. Baik Ibu, kita sudah di penghujung waktu. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan siang ini? Yang sudah saya dapatkan ternyata apa yang menjadi pikiran saya yang masih tanda tanya terkait kegiatan di siswa kelas 1 yang merasa bosan dan sering kabur-kaburan, itu ada yang bisa saya lakukan, ada yang bisa saya perbuat sehingga untuk mengatasi masalah tersebut bisa segera teratasi. Ya. Kemudian tadi percakapan kita ini Bu Devi sudah menemukan ya, sudah menemukan solusinya. Karena waktunya ini sudah cukup ya Bu Devi, sudah cukup siang. Mari kita selesaikan, tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Wil sudah mau mendengarkan
apa yang masih jadi masalah bagi saya. Ya sama-sama Bu Devi. Begini, bagaimana Ibu Wil tadi setelah melaksanakan proses coaching, apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah boleh berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya. Begini, ada beberapa yang mau saya tanyakan lagi. Setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching ya, tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh banget, monggo boleh. Ya, baik, begini. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator kepencapaian? Tadi saya saat coaching itu saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu T-nya tujuan, I-nya identifikasi, kemudian ada R-nya itu rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Itu semua sudah saya lakukan, dan tadi saya juga dapat menggali coaching untuk menemukan potensi yang ada dalam dirinya dalam menyelesaikan permasalahan maupun solusinya. Jadi coaching tadi itu menemukan solusi sendiri dengan pertanyaan yang saya berikan begitu. Gitu ya, berarti sudah sesuai ya dengan alur yang direncanakan gitu ya. Jadi Ibu sudah berhasil nih ya. Ya, oke. Dalam melaksanakan proses coaching pastinya tadi sudah menggunakan alur kita dan setelah saya amati tadi juga kegiatan coaching Ibu, tapi ada beberapa catatan nih. Iya. Di antaranya begini. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur kita, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan Puji untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sesudah membantu Puji untuk menemukan rasa tanggung jawab gitu ya dari diri Puji itu, agar nantinya rencananya itu dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga melihat Ibu itu sangat fokus. Sudah sangat fokus dalam kegiatan Puji tadi. Saya juga dalam kegiatan coaching yang artinya Ibu tadi sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh begitu ya. Sudah mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya yang disampaikan oleh Puji gitu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching Ibu tadi? Saya ingin mempelajari lebih dalam terkait dengan alur Tirta sehingga saya nanti sudah merasa terbiasa Bu, dan proses dengan alur Tirta ini saya lakukan supaya hasilnya lebih baik lagi. Ya, baik. Wah, luar biasa sekali nih ya. Jadi Ibu itu ingin lebih dalam lagi ya tentang memahami alur Tirta agar nanti proses coaching selanjutnya itu akan lebih baik dan lebih baik lagi begitu ya Bu Wil. Baik itu. Menurut saya sudah luar biasa Bu Wil. Sekali lagi apa yang sudah Ibu berikan tadi pada proses coaching itu sudah sangat baik, dan mudah-mudahan Ibu semakin sukses dalam kedepannya ya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol nih Bu Wil. Semoga nanti bisa sharing-sharing lagi di lain waktu ya. Terima kasih Bu Wil. Sama-sama.